Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Sekarang kita sudah memasuki materi baru ya. Jadi kalau kemarin kita belajar tentang statistika, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya yaitu tentang limit. Nah, untuk bagian awal, pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang pengertian limit dan menyelesaikan limit menggunakan sifat-sifat limit. Oke, jadi tapi sebelum itu kalian harus tahu dulu sebenarnya limit itu apa. Ya, jadi apa itu limit? Kita kan sering mendengar kata-kata limit gitu, seperti misalnya limited edition. Itu kan termasuk limit juga. Tapi kalau dalam matematika artinya limit itu apa? Nah, limit itu digunakan untuk menyatakan batas. Artinya apa? Artinya kita boleh mendekati batas tersebut, tetapi tidak boleh mencapai batas tersebut. Nah, dalam matematika, limit menunjukkan kecenderungan nilai suatu fungsi jika batas tertentu didekati. Jadi, tetap saja kalau kita membahas limit itu berhubungan dengan fungsi. Penggunaannya sekarang, limit itu digunakan untuk apa saja gitu, atau digunakan pada bidang apa saja. Nah, dalam bidang industri, limit digunakan untuk mengetahui produksi maksimum dari mesin suatu pabrik. Kemudian dalam bidang astronomi, limit berfungsi untuk menghitung rotasi bumi dan benda lain yang seperti elips. Kemudian yang ketiga ada dalam bidang kimia, limit fungsi berguna untuk menghitung pembuatan tanggal kadaluarsa makanan. Jadi itu adalah fungsi limit dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita baru masuk ke definisinya. Jadi misalkan f sebuah fungsi dari R ke R dan misalkan L dan C anggota bilangan real. Maka limit tadi dilambangkan dengan lim, kemudian fx adalah fungsinya, lalu ada x mendekati c, itu adalah batasnya, sama dengan L adalah hasilnya. Jika dan hanya jika fx mendekati L untuk semua x mendekati c tetapi tidak sama dengan c. Nah, lambang yang tadi, cara membacanya adalah limit dari fx untuk x mendekati c adalah L atau sama dengan L. Itu cara membacanya. Jadi fx-nya yang kita baca dulu, setelah itu baru batasnya yang kita baca. Berikutnya ada teorema di sini. Nah, sebelum masuk ke teorema, Ibu ingin menginformasikan, jadi kalau limit itu dibagi menjadi dua. Ada limit kiri dan juga limit kanan. Nah, apabila dia limit kiri, maka batasnya itu akan dilambangkan dengan tanda negatif. Ada lambang negatif di atasnya. Dan apabila dia itu limit kanan, maka di atasnya akan ada tanda positif. Nah, di sini untuk teoremanya, limit fx untuk x mendekati c sama dengan L jika dan hanya jika limit fx untuk x mendekati c dari kiri sama dengan L dan limit fx untuk x mendekati c dari kanan juga sama dengan L. Atau dengan kata lain bisa kita sebut kalau limit suatu fungsi itu ada apabila limit kiri sama dengan limit kanan. Itu maksud dari teorema ini. Nah, sekarang kita akan menentukan bagaimana nilai limit fungsi aljabar menggunakan sifat-sifatnya. Tapi kita harus tahu dulu apa saja sifat-sifat limit itu. Nah, di sini ada beberapa sifat. Jadi yang pertama, apabila limitnya itu dalam bentuk konstanta, maka ya hasilnya adalah konstanta itu sendiri. Kemudian apabila limit x untuk x mendekati c, maka hasilnya adalah c atau batasnya. Lalu yang ketiga, jika limit x pangkat n untuk x mendekati c, maka hasilnya adalah c pangkat n. Jadi x-nya tinggal diganti dengan
batasnya tadi C tadi dengan N adalah bilangan asli. Nah, misalkan ada K suatu konstanta, kemudian ada fungsi f(x), ada juga fungsi g(x), maka juga berlaku sifat-sifat limit. Yang pertama, jika limit dari kf(x) untuk x mendekati C, maka sama dengan K dikali limit fx untuk x mendekati C. Jadi konstantanya itu bisa kita pindah ke depannya limit gitu. Yang kedua, apabila ada penjumlahan dari dua buah fungsi, maka bisa saja kita cari limitnya masing-masing. Jadi kalau ada limit dari fx tambah gx untuk x mendekati C, itu sama saja kita bisa mencari limit dari masing-masingnya. Jadi limit fx untuk x mendekati C ditambah dengan limit gx untuk x mendekati C. Ini juga berlaku untuk pengurangan. Untuk perkalian, seperti pada sifat yang 4C, itu juga sama. Kalau perkalian juga bisa kita kalikan masing-masing. Setelah itu untuk sifat yang 4D, itu untuk pembagian juga berlaku seperti itu. Jadi bisa kita cari limitnya masing-masing. Jadi yang pembilang kita cari limitnya sendiri, penyebut kita cari limitnya sendiri. Dengan syarat itu adalah penyebutnya tidak sama dengan 0 gitu. Kemudian yang kelima atau 4E, jika ada limit f pangkat nx untuk x mendekati C, maka itu sama saja kita memangkatkan limit dari fx-nya. Dan yang terakhir, apabila ada akar dalam bentuk akar, maka sama saja kita mencari akar dari limit fx untuk x mendekati C dengan n bilangan asli, dan juga limit fx untuk x mendekati C harus lebih dari 0 karena dia ada di dalam tanda akar. Nah, sekarang kita akan membahas contoh soal ya. Bagaimana menentukan limit suatu fungsi? Di sini terdapat 3 soal ya. Kita akan membahasnya satu persatu melalui video berikut. Silakan disimak. Sekarang kita akan membahas tentang cara menentukan limit dari suatu fungsi aljabar ya. Jadi di sini diketahui limit dari x kuadrat ditambah 8x dikurangi 6 untuk x mendekati 3 ya. Untuk menentukan limit seperti ini sebenarnya caranya sangat mudah, yaitu kita tinggal mensubstitusikan saja batas dari limitnya ke dalam fungsi aljabarnya. Jadi kan di sini diketahui fungsi aljabarnya adalah x kuadrat ditambah 8x dikurangi 6. Maka kita substitusikan 3 karena kan batasnya mendekati 3. Jadi 3 kita substitusikan ke fungsi ini. Jadi sama dengan ya, hasilnya sama dengan di sini x kuadrat kan, x-nya kita gantikan dengan 3. Jadi 3 kuadrat ditambah 8, x-nya kita ganti dengan 3, dikali 3 dikurangi 6, sama dengan 3 kuadrat. 3 kuadrat kan berarti 9, ditambah 8 kali 3, 24, dikurangi 6. Jadi hasilnya 9 ditambah 24 itu kan 33, dikurangi 6 hasilnya adalah 27 gitu. Jadi limit dari x kuadrat ditambah 8x dikurangi 6 untuk x mendekati 3 adalah 27 gitu. Lanjut untuk soal yang kedua, yaitu limit dari x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat dikurangi 1 per 5 dikurangi 3x untuk x mendekati 2 ya. Dengan cara yang sama seperti yang nomor 1, maka kita substitusikan atau kita gantikan x-nya pada soal itu dengan 2. Jadi semua x-nya kita gantikan dengan 2 batasnya ini. Jadi ini kan x pangkat 3, maka menjadi 2 pangkat 3 ditambah 2 dikalikan dengan x-nya kita gantikan dengan 2 pangkat 2 dikurangi 1
kemudian dibagi dengan 5 dikurangi 3x, berarti 3 dikalikan dengan 2. Sama dengan 2 pangkat 3, berarti 2 kali 2 kali 2 ya. Berarti 8 ditambah, ini kalau seperti ini berarti yang di dalam kurung atau 2 yang dalam kurung ini kita kuadratkan dulu. Jadi kita kuadratkan dulu, setelah itu baru kalikan 2 yang di depannya ya. Jadi 2 kuadrat, 2 kali 2 kan 4. Dikalikan 2 di depannya, maka hasilnya adalah 8 dikurangi 1 dibagi dengan 5 dikurangi 3 kurangi 2 adalah 6. Ya, sama dengan kita hasilkan sekarang. 8 tambah 8 16 dikurangi 1 berarti 15 dibagi dengan 5 dikurangi 6 itu adalah negatif 1. Jadi 15 dibagi dengan negatif 1, maka hasilnya adalah negatif 15. Soal yang ketiga, kita akan mencari limit x pangkat 3 ditambah 3 dikali x kuadrat dikurangi 5x untuk x mendekati negatif 2 ya. Dengan cara yang sama seperti nomor 1 dan nomor 2, maka tinggal kita gantikan. Jadi sama dengan, sini kan x pangkat 3 ya, berarti ya negatif 2 dipangkatkan 3. Sini kita kurung juga karena di soalnya kan dikurung. Lalu ditambah 3, tutup, kita buka kurung lagi. X kuadratnya berarti ya negatif 2 dikuadratkan dikurangi 5x berarti 5 dikali negatif 2. Tuh. Terus kita hasilkan sama dengan negatif 2 pangkat 3 berarti negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2, maka hasilnya adalah negatif 8. Ditambah 3-nya tetap ya. Lalu yang di sini negatif 2 dipangkatkan 2, negatif 2 kali negatif 2, maka hasilnya adalah 4. Negatif 5 dikali negatif 2, negatif kali negatif kan positif, berarti hasilnya adalah positif 10. Sama dengan negatif 8 ditambah 3, itu berarti kan hasilnya negatif 5 ya. Dikalikan dengan 4 ditambah 10, berarti 14. Nah, negatif 5 dikali 14, maka hasilnya adalah negatif 70. Demikian tadi penjelasan tentang cara menentukan limit menggunakan sifat-sifat limit. Semoga dapat dipahami dengan baik karena menurut Ibu materi limit ini bukan suatu materi yang susah ya. Jadi kalian harus tetap rajin belajar karena kesuksesan di masa depan ditentukan oleh diri kita di masa sekarang. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.